Bismillah. Assalamualaikum ikhwah. Di dars balaghah kemarin sempat menyinggung salah satu pembahasan yang ini mengingatkan ana terhadap salah satu tulisan menarik dalam kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam salah satu kaidahnya beliau menyebutkan salah satu gaya tafsir, salah satu gaya bahasa Al-Quran adalah Allah menyebutkan sifat-sifat yang berlawanan dan hal tersebut mencukupkan dari menjelaskan mana yang lebih baik daripada yang berlawanan tersebut. Idza kana al-farqu ma'luman, kalau memang antara si hitam dan putih tersebut, sifat yang berlawanan tersebut adalah perkara yang sangat maklum. Di contohnya lebih jelas nih. Seperti ayat arbabun mutafarriquna khair amillahul wahidul qahhar. Apakah rob-rob yang banyak, pencipta-pencipta yang banyak itu lebih bagus, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan? Ya tentu ini nggak usah dijawab. Allah lebih bagus. Rob yang satu itu lebih berkuasa. Ya, seperti juga di ayat yang sering dibawain di fadilah-fadilah menuntut ilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak? Nah, ini kan diucapkan berlawanan nih. Dan gak usah dijelaskan lagi mana yang lebih baik, udah pasti jelas orang yang berilmu itu lebih baik. Ya, dan uniknya adalah Syekh bawakan di dalam kaidah ini sebuah ayat yang sering dipakai oleh orang-orang liberal. Padahal gaya bahasanya tuh yang dimaksudkan oleh Syekh sama dengan kaidah tadi, bukan apa yang diinginkan oleh orang-orang liberal tersebut. Seperti di ayat la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Nah, mereka bisa baca sampai sini aja nih. La ikraha fid din. Jangan paksa orang dalam agama. Udah masing-masing aja, nggak usah dakwahin. Enggak, justru dakwahin. Kemudian kalau sudah didakwahkan nggak mau, baru baca ayat setelahnya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana sesat, mana petunjuk, mana kesesatan. Jadi kalimat la ikraha fid din ini bukan ngasih kabar sebatas memberi kabar bahwasanya nggak boleh maksa dalam agama, bukan. Tapi ini mencela. Makanya ulama balaghiyun memasukkan ayat ini di antara contoh akhbar, khobar, ya, tapi bermakna taubih, tapi dengan makna mencela. Ya, seperti kita ngomong, udah nggak usah dipaksa dalam agama, udah didakwahin kok, udah jelas kok mana sesat, mana petunjuk, mana sesat, udah nggak usah dipaksain. Ini kan mencela tentunya. Seperti kita menyuruh santri misalnya atau murid untuk murojaah pelajaran, tapi ini murid nggak seneng sama murojaah, ya, maunya belajar bodo amat mau dapat nilai bagus atau jelek. Maka kita katakan kepada dia, udah nggak usah dipaksa murojaah, tahu udah jelas kok mana yang lulus mana yang enggak. Ini kan tentu kalimat celaan, ya. Jangan sampai dipakai untuk membenarkan membenarkan agama yang banyak. La ikraha fid din, nggak ada celaan dalam agama, udah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Ya, ini kalimat celaan sekali lagi, kalimat taubih. Jangan sampai dicela kok malah nggak nyadar gitu. Ya, kemudian juga seperti para ulama mengatakan di antara ayat yang bermakna taubih juga lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan dipakai ayat ini buat membenarkan toleransi. Udah nggak apa-apa sama-sama Natalan, kita sama-sama Lebaran. Yang penting lakum dinukum waliyadin. Ini apaan sih gitu? Ya, ini justru kan kalimat celaan. Ya, untuk menjelaskan lakum dinukum waliyadin, bagi lo agama lo, bagi gua agama gua. Udah. Ya, ini dalam rangka mencela betapa buruknya agama selain Islam, bukan malah justru membenarkan. Nah, jadi kita dakwahkan ini tauhid, ini syirik. Aku nggak akan menyembah Robmu, kamu juga nggak akan menyembah Robku. Lakum dinukum waliyadin, bagi lo agama lo, bagi gua agama gua. Udah, tinggalin. Nah, ini kalimat taubih. Jangan sampai dicela malah nggak berasa. Wallahu a'lam.